Halo semuanya. Halo. Shalom. Shalom. Ada adik Nancy. Oh, kakak Nancy. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Nah, saat ini saya datang di tempat ini. Kebetulan saya melihat ada teman-teman yang wajah-wajahnya sangat bersukacita hari ini, makanya saya ingin teman-teman meluangkan waktu, boleh cuma 5 menit meluangkan waktu, dan saya akan membagikan ada satu hal yang sangat menarik. Mau tahu aja atau mau tahu banget? Tahu banget. Nah, jadi di sini saya akan menceritakan atau membagikan satu rencana yang besar. Rencana apakah itu? Apakah itu rencana dari teman-teman atau dari rencana dari saya sendiri? Oh, sudah ada yang tahu. Ternyata saya ingin menceritakan rencana Tuhan. Nah, jadi ada satu pribadi yang sudah merencanakan sesuatu yang besar, yaitu rencana hidup kekal. Amin. Pribadi ini yaitu Tuhan Yesus, di mana Dia merencanakan sesuatu rencana yang sungguh baik, yang akan hidup yang kekal, karena pada awalnya hubungan manusia dengan Tuhan itu terpisah. Di mana ketika Tuhan menciptakan Adam dan Hawa, menetapkan Adam dan Hawa di Taman Eden, tapi Adam dan Hawa tidak taat, tidak mematuhi perintah Tuhan. Tuhan telah melarang mereka untuk tidak memakan buah pengetahuan baik dan jahat, tapi mereka tidak taat, mereka tidak mematuhi perintah Tuhan. Sehingga apa yang terjadi? Ketika mereka tidak patuh, ketika mereka tidak taat, mereka justru malah jatuh di dalam dosa. Dan dosa ini membuat mereka terpisah dengan Tuhan. Nah, apa yang terjadi ketika mereka terpisah dengan Tuhan? Mereka terpisah dengan Tuhan karena dosa, karena ulah mereka sendiri. Tapi Tuhan sangat mengasihi manusia, sehingga di dalam Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Ada yang ingin hidup kekal bersama Tuhan? Nah, masalah yang dihadapi manusia kan dosa yang telah membuat manusia terpisah dengan Tuhan. Di dalam Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi yang tadinya kita akan menerima kebinasaan karena kita telah hidup dalam dosa, tapi kita mendapat solusi dari Tuhan. Kira-kira apa solusi yang Tuhan berikan? Tentunya Dia mengorbankan dirinya untuk rela mati di atas kayu salib. Adakah yang di sini yang rela mengorbankan diri kepada sesama kita? Ada? Tentunya tidak ada. Sebesar apapun kasih yang kita miliki, tidak sebanding dengan kasih Tuhan yang mau rela mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Nah, Yesus Kristus adalah satu-satunya jawaban bagi manusia untuk memperoleh hidup yang kekal. Dia mati di atas kayu salib dan membayar dosa-dosa kita. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ternyata solusinya memang hanya daripada Tuhan. Karena jalan satu-satunya menuju kepada kekekalan, menuju kepada rencana Allah yang kekal ialah melalui Yesus Kristus sama-sama dengan aku. Ternyata solusinya agar supaya kita dapat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita harus membuka hati kita harus membuka hati, menerima Tuhan, kita harus mengakui dosa, kita harus menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar supaya kita dapat
masuk dalam rencana kekekalan daripada Tuhan. Amin. Dan yang selanjutnya, apakah yang harus dilakukan manusia? Kira-kira apa yang harus kita lakukan untuk mendapatkan bagian dari rencana Allah yang kekal? Tentunya kita mengakui dosa, dan langkah selanjutnya kita bertobat dan meninggalkan dosa. Kita meninggalkan kehidupan kita yang lama, kita meninggalkan dosa, kita harus bertobat, mengakui dosa, dan kita datang kepada Tuhan. Dan kita juga harus percaya bahwa Dia mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita. Amin. Ada yang mau ambil bagian untuk mau masuk di dalam rencana kekal yang daripada Tuhan? Ada? Mau? Yang mau masuk surga ada? Ada yang mau masuk surga atau neraka? Masuk surga atau neraka? Surga. Nah, surga itu nyata dan neraka juga itu nyata. Untuk itu yang mau untuk ada di dalam rencana Tuhan yang kekal, yang mau masuk surga, mari buka hati, mari sama-sama kita berdoa dan ikuti saya berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Siang hari ini Tuhan, kami mau buka hati kami. Kami mau rindu, kami mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Ampuni setiap dosa-dosa kami Tuhan, setiap dosa keturunan, kutuk-kutuk apapun itu Tuhan dari nenek moyang kami. Kami putuskan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Kami percaya kami adalah milik Tuhan. Tuhan telah menebus setiap dosa kami, dan kuasa dosa tidak berkuasa lagi atas hidup kami, karena kami adalah milik Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.